Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Eko. Di sini saya Putri Pamukasari. Saya akan mempresentasikan untuk tugas presentasi saya yaitu rencana bisnis. Rencana bisnis saya adalah Lokabag, yaitu tas lokal bergaya global. Eh, Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ini dilatar belakangi dengan fashion lokal yang tumbuh pesat, yaitu di mana industri fashion di Indonesia terus berkembang, didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produksi lokal berkualitas serta gaya hidup yang menuntut fungsional dan estetika dalam satu produk. Tas itu sendiri sekarang penting tidak hanya dari segi fashion, tapi sebagai kebutuhan harian. Ini yang bisa yang tidak hanya sebagai alat untuk membawa, tetapi juga simbol gaya, identitas, dan nilai. Konsumen muda di Indonesia mulai menggeser preferensinya dari produk impor ke produk lokal yang memiliki nilai budaya, kualitas, bahan, dan desain inovatif. Namun banyak produsen lokal juga masih menghadapi tantangan dalam produk desain yang mengikuti tren global, daya tahan produk, serta kemampuan membangun brand yang kuat dan berkarakter. Lokabag ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menawarkan tas lokal yang tidak hanya fungsional dan stylish, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai lokal, estetika kerja yang berkelanjutan, dan serta harga yang kompetitif di pasar menengah. Dengan strategi branding yang modern dan pendekatan produksi berbasis craftsmanship, serta penggunaan material lokal berkualitas, Lokabag mentargetkan konsumen muda urban, profesional muda, hingga pecinta produk lokal yang berjiwa nasionalis dan sadar lingkungan. Untuk tujuan bisnis dari bisnis ini adalah dengan menyediakan tas dengan desain modern dan sentuhan budaya lokal dan menjadi brand tas lokal terkemuka di pasar nasional. Untuk ruang lingkup bisnis ini, di antaranya ada produksi, di mana kami memproduksi berbagai jenis tas seperti tote bag, sling bag, backpack, dan travel pouch yang didesain secara eksklusif dengan bahan lokal seperti kanvas premium, kulit sintetis berkualitas, dan kain tenun khas daerah seperti songket, lurik, ulos, dan lainnya. Untuk pemasaran itu sendiri tiap produk akan memiliki nilai cerita budaya lokal yang dikemas dengan desain modern minimalis. Branding difokuskan pada gaya hidup muda yang aktif, kreatif, dan peduli lingkungan. Sedangkan untuk distribusi tas ini bisa dengan online dan offline. Online itu sendiri dengan membuat website sendiri atau menggunakan marketplace seperti Tokopedia dan Shopee, serta pemasaran melalui Instagram. Untuk offline-nya kita bisa dengan membuat pop-up store di bazar UMKM dan pameran fashion. Kemudian kami juga akan menyasar pasar lokal dan ASEAN, dan fokus kami pada segmen urban Gen Z dan milenial. Kemudian untuk gambaran umum perusahaan. Profil perusahaan yang pertama ada profil perusahaan, di mana nama PT kami adalah PT Lokakarya Indonesia atau Lokabag, di mana kami bergerak di bidang fashion dan industri kreatif, serta berlokasi di Jakarta. Visi, misi, dan nilai perusahaan kami adalah untuk visi kami menjadi brand tas lokal terdepan, untuk misi kami yaitu desain budaya berkualitas tinggi dan ramah lingkungan. Kemudian untuk nilai otentik, kami memiliki nilai nilai otentik yang kami untuk dari segi nilai kami memiliki nilai otentik, inovatif, berkelanjutan, dan empowerment. Sedangkan untuk strategi umum yang kami gunakan adalah diferensiasi desain, digitali pemasaran, pemberdayaan pengrajin, dan pemberdayaan pengrajin lokal. Kemudian untuk struktur organisasi, untuk struktur organisasinya yaitu ada founder, di bawah founder ada manajer produksi, manajer pemasaran dan branding, dan manajer keuangan, di mana masing-masing manajer membawa beberapa tim yang terkait. Produk lokal bag ini kami ada tote bag, backpack, sling bag, pouch organizer, dan custom bag. Untuk analisis lingkungan bisnis itu ada analisis eksternal. Kami menggunakan analisis PESTEL, di mana analisis PESTEL ini adalah untuk politik, yaitu analisisnya dengan dukungan kuat, di antaranya ada dukungan kuat dari pemerintah untuk UMKM dan industri kreatif. Kemudian ada ekonomi, daya beli meningkat, pertumbuhan fashion lokal 8-12% per tahun, dan mewaspadai inflasi bahan baku. Untuk sosial,
analisisnya adalah tren Gen Z atau milenial terhadap produk lokal, etis, dan unik berbasis budaya. Kemudian untuk teknologi dengan menggunakan e-commerce, media sosial, dan sistem digital pendukung pemasaran dan pre-order. Untuk lingkungan, analisisnya yaitu konsumen lebih sadar lingkungan dan dorongan untuk tas ramah lingkungan. Untuk legalnya, analisis yaitu dengan perizinan mudah, tidak wajib SNI atau halal, tapi PIRT-nya bisa diperlukan. Kemudian untuk analisis eksternal kita ada, untuk analisis eksternal ada analisis Porter's Five Force, yaitu, yang pertama, faktor pertama adalah pendatang baru dengan analisis perlu diferensiasi dan inovasi desain. Kemudian untuk faktor pemasok, analisisnya banyak pilihan tapi bahan premium terbatas. Untuk faktor pembeli yaitu dengan analisis konsumen yang sangat selektif. Untuk faktor substitusi yaitu dengan analisis tas impor smart dan smart bags atau bentuk tas lain. Untuk faktor persaingan yaitu dengan banyak merek lokal tapi segmen berbeda. Untuk analisis eksternal sendiri ada peluang dan ancaman, yaitu misalkan untuk peluangnya yaitu ada tren buy lokal, dukungan pemerintah, potensi ekspor ke ASEAN. Untuk ancamannya ada harga bahan yang fluktuatif yang tidak menentu ke depannya seperti apa, dan produk impor murah, persaingan branding yang ketat. Kemudian ada analisis internal. Analisis internal ini ada RBV analis, di mana bisa kita lihat RBV analis ini ada kapabilitasnya, ada desain unik berbasis lokal dengan keunggulan kompetitifnya, yaitu misalkan sebagai kelebihan yang hanya sementara. Untuk jaringan pengrajin lokal eksklusif, keunggulan kompetitifnya juga sebagai kelebihan sementara dan sebagainya. Begitupun juga dengan, misalkan capabilities, cerita brand dan storytelling budaya, platform e-commerce dan website, SEO, kemampuan produksi semi custom, tim desain internal, dan sistem digital dan ERP sederhana. Kemudian berikutnya ada analisis value chain. Analisis value chain untuk aktivitas utama yaitu untuk kategori inbound logistik, aktivitasnya yaitu dengan pengadaan bahan baku dari supplier lokal tetap. Kemudian untuk operasinya, eee, produksi berbasis SOP di workshop internal dan mitra konveksi terverifikasi. Kemudian untuk kategori outbound logistik, aktivitasnya bisa dengan pengiriman melalui ekspedisi lokal dan sistem distribusi marketplace. Untuk kategori pemasaran dan penjualan aktivitasnya bisa dengan menggunakan promosi melalui Instagram, TikTok, website e-commerce, dan kanal reseller. Dan yang terakhir ada layanan pelanggan dengan melalui layanan via chat CS, sistem rating, dan layanan purna jual seperti garansi atau retur. Untuk analisis value chain sendiri ada aktivitas pendukung yaitu kategori misalkan dengan kategori R&D, aktivitasnya dengan riset, desain baru, dan eksplorasi bahan ramah lingkungan. Kemudian untuk SDM-nya dengan rekrutmen dan pelatihan pengrajin untuk menjaga kualitas dan kapasitas produksi. Untuk teknologi, penggunaan ERP sederhana untuk manajemen stok produksi dan laporan. Kemudian ada kekuatan dan kelemahan dari analisis internal. Kekuatannya itu ada di antaranya ada desain berbasis budaya lokal yang unik, kemudian ada model bisnis direct to customer dengan margin yang tinggi, kemudian ada cerita merek yang kuat dan menarik. Kelemahannya itu sendiri ada pada kapasitas produksi yang terbatas di awal, belum memiliki pengenalan merek yang secara luas, ketergantungan pada mitra produksi eksternal. Kemudian untuk matriks strategis, yaitu bisa dengan matriks SWOT, yaitu strengths, weakness, opportunities, dan threats. Di mana strengths itu sendiri desain berbasis budaya, tim kreatif muda, bahan lokal, dan storytelling yang kuat. Untuk weakness-nya itu sendiri faktornya ada di kapasitas yang terbatas, brand awareness masih rendah, belum ada toko fisik. Untuk opportunities, faktornya itu ada dukungan BBI dan tren lokal, potensi pasar Gen Z dan milenial serta ekspor. Dan untuk threats, faktornya itu ada kompetisi tinggi, substitusi produk luar negeri, dan volatilitas harga bahan. Kemudian ada matriks EFI di mana, dari faktor-faktor yang dikemukakan dalam, tabel ini diperoleh total skor yaitu, 2,85, dan untuk matriks EFI, dengan, faktor-faktor yang ada di tabel ini, memiliki total skor sebesar 2,85 juga.
dengan skor EFI dan EFE 2,85, diperoleh posisi matriks yaitu di kuadran 2, yaitu Grow and Build Strategy. Strategi yang disarankan adalah dengan melakukan pengembangan pasar, pengembangan produk, dan penetrasi pasar. Kemudian untuk formulasi strategi bisnis. Formulasi strategi bisnis ini ada tujuan strategis, yaitu di mana, tujuannya adalah dengan memperoleh 50.000 pengikut di media sosial untuk tahun pertama, kemudian untuk di tahun kedua, dengan melakukan penjualan 1.500 unit per bulan, dan tahun ketiga bisa tembus pasar ASEAN. Untuk alternatif strategi atau IE Matrix itu adalah dengan melakukan pengembangan pasar, pengembangan produk, penetrasi digital, dan aliansi kreatif. Dan strategi utama diversifikasi fokusnya adalah dengan desain eksklusif budaya lokal, storytelling dan packing yang kuat, dan komunikasi emosional dan komunitas. Kemudian ada mitigasi resiko. Risikonya di antaranya adalah, resiko misalkan adanya produksi yang terlambat, maka mitigasinya adalah dengan diversifikasi mitra produksi dan buffer produksi. Untuk harga bahan dengan resiko untuk resiko harga bahan naik, ya mitigasinya adalah dengan supplier kontrak mengkontrak supplier jangka menengah. Dan, untuk resiko produk tidak dikenal, mitigasinya dengan mengkampanyekan misalkan cerita dalam tas dengan hashtag cerita dalam tas. Untuk risiko persaingan, melakukan mitigasi dengan fokus nilai unik dan kualitas. Dan untuk risiko kualitas variabel bisa melakukan mitigasi dengan QC yang ketat dan pelatihan mitra. Berikutnya ada operasional dan pengembangan. Operasional dan pengembangan ini yang pertama adalah rencana produksi. Kita dengan rencana produksi ini bisa dilakukan dengan sistem semi massal dan pre-order. Mitra pengrajin misalnya dilakukan di 3 kota dan melakukan produksi 500 sampai 3.000 unit per bulan. Untuk rencana pengembangan ini kita bisa melakukan dalam 3 fase, yaitu fase pertama kita melakukan validasi, fase kedua melakukan ekspansi, dan fase ketiganya adalah dalam melakukan ekspor dan flagship store. Untuk timeline pertama dari tahun pertama adalah misalkan dengan bulan 1 sampai 3 melakukan peluncuran, bulan 4 sampai 6 melakukan promosi dan evaluasi, bulan 7 sampai 12 melakukan peningkatan produksi dan banding. Dan untuk kontrol kualitas sendiri bisa dilakukan dengan SOP QC dengan melakukan 3 tahap, kemudian bahan tahan lama dan ramah lingkungan, serta sistem rating mitra produksi. Untuk pemasaran dan keuangan, strategi pemasaran yaitu dengan STOP, yaitu menyasar Gen Z dan pecinta budaya, dan melakukan 4P, produk, yaitu melakukan produksi dengan edisi terbatas, harga value base, tempatnya misalkan di e-commerce atau event tertentu, serta promosinya menggunakan IG, menggunakan Instagram, TikTok, dan kolaborasi. Untuk rencana keuangan itu modal awal dengan 245 juta, dengan penjualan tahun pertama bisa mencapai 960 juta, dengan ROI 128,57% dan BEP 1.112 unit dan yang dicapai di bulan kelima. Yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Untuk ringkasan strateginya itu sendiri adalah kami memiliki produk unik dan Lokabek ini memiliki produk unik dan lokal, fokusnya kepada komunitas, yaitu yang komunitas berbudaya dan serta branding berbasis budaya. Untuk layakan bisnis strategi yaitu kami, Lokabek ini sangat kuat dan unik. Untuk finansialnya memiliki proyeksi tinggi dan BEP yang kuat. Kemudian terakhir ada rekomendasi. Rekomendasinya, itu dengan melakukan validasi pasar, membangun komunitas pelanggan, memperkuat SDM dan produksi, menyiapkan ekspansi dan ekspor. Sekian, presentasi dari kami. Lokabek bukan sekedar tas, tapi identitas yang kalian bisa menghubungi kami di Instagram, website, dan email yang tertera. Sekian presentasi dari saya. Selamat malam dan terima kasih.